Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih pada pemateri kita yang sudah hadir, Bapak Muhammad Rusli, sebagai pemantik dalam materi kita tentang epistemologi Islam. Selanjutnya mungkin kita akan, suara saya putus-putus enggak? Tuh. Enggak. Suaranya bagus. Ya. Karena saya lagi ada di Kampung guys, jadi sinyalnya kadang jelek. Nah, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang pada sore hari ini menyempatkan untuk kita sama-sama belajar dan mengkaji kembali. Walaupun di situasi pandemi seperti ini, semoga tidak menjadi halangan bagi kita semua. Oke, sebelumnya mungkin saya akan memberikan review terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari ataupun kita diskusikan pada sore hari ini, yaitu tentang epistemologi Islam. Kalau menurut dari dari pengertian epistemologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan kalau menurut bahasa Yunani. Jadi kita akan mengkaji secara ilmu pengetahuan tentang apa itu Islam dan peranan Islam di dalam lingkup keilmuan epistemologi. Jadi kita akan mempelajari Islam tapi dalam dunia ataupun wawasan ilmu pengetahuan, baik itu dari segi deskripsi, konsep, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemateri kita pada sore hari ini ada dari senior kita, yaitu Rakanda Muhammad Rusli. Untuk waktu dan tempat, apa pemateri udah siap ya, Rakanda? Ya, siap. Nah, baik, kalau pemateri sudah siap, mari kita mulai acara webinar Islamik ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Adik-adik sekalian, sangat berbahagia wabil khusus yang selalu menghubungi saya, Sukiman. Kita bersyukur dan saya berterima kasih mendapatkan kehormatan untuk bersua di tempat bersama dengan Anda semuanya. Tema kita hari ini adalah tentang epistemologi Islam. Tentu kalau kita bicara tentang Islam, ya bicara tentang Al-Quran. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, laisal Islam bidunil Quran. Bukanlah Islam kalau tidak based on Al-Quran. Jadi disebut Islam apabila didasarkan pada diktum-diktum, pada konsep-konsep yang tertera secara jelas dalam Al-Quran. Dan saya kira ketika Cak Nur dulu pada tahun 69 menyampaikan gagasan NDP-nya di Kongres di Malang, kita tahu bahwa puluhan ayat yang dikutip di dalamnya dan hanya 3 hadis saja. Jadi hampir semua dasar yang dikutip adalah dari Al-Quran, kecuali hadis cuma 3 saja. Jadi itu menunjukkan bahwa para penggagas NDP dulu menyadari betul bahwa Islam itu tidak bisa tidak kalau tidak based on, tidak didasarkan pada Al-Quran. Nah, dengan demikian pada kesempatan kali ini juga nantinya kita akan melihat bahwasanya bagaimana Al-Quran itu berbicara sangat kuat tentang epistemologi. Jadi Al-Quran bicara teramat sangat kuat berkenaan dengan epistemologi. Sebelum kita bicara tentang epistemologi versi Islam atau Al-Quran, kita ingin menjelaskan dulu sedikit posisi epistemologi dalam pemikiran. Jadi kita tahu bahwa epistemologi itu adalah bagian daripada filsafat. Saya masuk di screen ya. Ya. Jadi ya. Saya masuk di screen dan saya tunjukkan kepada adik-adik sekalian posisi epistemologi. Jadi kita tahu bahwasanya pemikiran mendasar manusia itu digali dengan
tools, dengan fasilitas, dengan alat yang disebut dengan filsafat. Kemudian filsafat ini kita tahu secara garis besar ada 3 macam, ada 3 cabang besarnya. Jadi secara garis besar ada 3 cabang besarnya. Yang pertama adalah ontologi. Ya. Yang kedua adalah epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Jadi aksiologi. Jadi kita tahu filsafat secara garis besar ada 3 macam seperti ini. Ontologi ini berbicara tentang being, ada. Jadi ontos dan logos, ilmu tentang ada. Membuktikan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Kita tahu kalau sesuatu itu, kita bicara tentang sesuatu, ada 2 macam yang kita bicarakan pada sesuatu itu. Pertama adalah keadaannya, yang kedua adalah keapaannya. Jadi kalau bicara tentang sesuatu, kita bicara ada atau tidak ada. Kalau bahasa Indonesia yang paling awam disebut keberadaan. Asal katanya ada, jadi kita lebih enak keadaannya. Apakah ada? Jadi bukan keadaan, tapi keadaan. Yang kedua adalah keapaan. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu, kita bicara sesuatunya dan adanya. Mana duluan? Apakah adanya ataukah sesuatunya? Nah, itu yang dibicarakan dalam ontologi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ada? Secara spesifik, apa yang dimaksud dengan ada? Jadi, ontos itu adalah bicara tentang ada, eksistensi. Jadi, bicara tentang eksistensi, dan ini sudah mulai dibicarakan sejak zaman Yunani. Kemudian, dalam Islam, terkenal filosof yang bicara banyak eksistensi adalah Mullah Sadra. Dan kalau di Barat, yang cukup banyak bicara tentang eksistensi adalah filosof-filosof eksistensialis, seperti misalnya Sartre misalnya. Jean-Paul Sartre, itu adalah bicara tentang eksistensi, bahkan beliau disebut sebagai bapak eksistensialisme modern di Barat. Jadi ontologi. Yang kedua adalah epistemologi. Epistem dan logos. Epistem ini adalah pengetahuan, logos adalah ilmu. Jadi pengetahuan sendiri punya ilmunya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Apa yang dibicarakan dalam epistemologi? Yang dibicarakan adalah bagaimana dari mana kita dapat ilmu itu. Jadi ilmu itu kita dapatkan dari mana? Dalam pengertian apakah memang sudah ada secara inherent dalam diri kita, secara default kalau bahasa komputernya, ataukah kita dapatkan dari luar alam diri kita, di luar alam nyata juga, atau kemudian kita dapatkan melalui panca indera kita. Jadi ini yang disebut dengan epistemologi. Makanya nanti epistemologi ini ada cabang-cabangnya juga. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi kita tahu ini kata aksi adalah ilmu tentang tindakan. Filsafat tindakan, filsafat moral biasanya dibicarakan di aksiologi. Nah, jadi ada 3 cabang besar. Tentu masih ada cabang-cabang kecilnya, tetapi yang secara garis besar filsafat punya 3 cabang besar ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang epistemologi. Ya, kita bicara secara spesifik tentang epistemologi. Ya, jadi kita bicara pada tataran epistemologi. Ya, jadi kita bicarakan ini. Ya, epistemologi. Kita bicara tentang epistemologi. Ya. Jadi epistemologi. Jadi tadi kita katakan epistem itu adalah pengetahuan. Ya, jadi kalau kita uraikan, jadi epistem ya, sama dengan pengetahuan. Ya, sedangkan logi dari kata logos adalah ilmu.
Biasa juga disebut dengan kearifan, ilmu tentang pengetahuan. Jadi biasa disebut dengan filsafat pengetahuan. Jadi epistemologi biasa disingkat dengan filsafat pengetahuan. Jadi kalau yang di atas, ya, kalau yang ontologi, filsafat eksistensi, ini adalah filsafat pengetahuan. Jadi filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan. Jadi filsafat pengetahuan. Itu namanya epistemologi. Nah, secara garis besar dulu saya sampaikan bahwa untuk epistemologi, filsafat pengetahuan ini, ya, epistemologi ini ada 3 cabang besarnya juga. Ya, ada 3 cabang besarnya. Yang pertama adalah namanya idealisme. Idealisme. Yang kedua adalah rasionalisme. Yang ketiga adalah empirisme. Ya, yang ketiga adalah empirisme. Nah, jadi secara garis besar kita tahu filsafat pengetahuan ada 3. Ini idealisme. Idealisme mengasumsikan bahwa jiwa kita itu tadinya sebelum masuk ke dalam tubuh kita itu sudah mengetahui sesuatu, sudah berada di alam lain. Jadi kalau kita ibaratkan dengan dengan ini, ya ini adalah alam di bawah sebagai alam dunia. Kita bayangkan di bawah ini adalah alam dunia, ya ini alam dunia. Ya, kita bayangkan ini sebagai alam dunia, ya di bawahnya. Kita sebut ini di bawah sebagai alam materi atau alam dunia. Jadi di bawah adalah alam dunia. Kita sebut ini dengan alam materi yang disebut dengan dunia. Ya. Kemudian yang di atas ini adalah alam non materi, alam metafisik. Alam non materi. Alam non materi ataukah metafisik. Metafisika. Nah, jadi jemaah sekalian bayangannya adalah bahwa jiwa kita tadinya sudah ada di alam non materi. Jadi sudah ada di sini jiwa kita tadinya nih. Ya. Nah, sudah ada di sini. Lalu kemudian dia turun ke bawah. Ya. Jadi asumsinya lihat gambar saya. Ini adalah alam jiwa kita. Yang saya pegang ini adalah jiwa kita. Nah, dia sudah hidup di sini. Lalu kemudian ditarik ke bawah. Ya, ditarik ke bawah sini. Ketika ditarik ke bawah, lalu kemudian dia berjumpa dengan tubuh. Ya, dia masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika berjumpa dengan tubuh, maka lahirlah seperti ini. Ya, ini adalah tubuh kita. Nah, jadi berjumpa dengan tubuh. Jadi kita kemudian kasih penjelasan ini adalah jasmani kita, jasmani, ya, tubuh jasmani. Terus kemudian di sini adalah jiwa atau rohani. Ya. Ini adalah rohani yang di atas. Jadi kita punya jiwa atau rohani. Nah, jadi menurut kaum idealis, kita tadinya sudah hidup di atas sini. Tapi begitu ini masuk ke sini, semua ilmunya lupa. Jadi ketika bergabung di sini, bergabung dengan alam bawah, dia tiba-tiba lupa. Jika terjadi pertautan dengan alam bawah, tiba-tiba dia lupa semuanya. Ya, jadi tiba-tiba lupa semuanya di sini. Ya, sorry. Tiba-tiba lupa. Ya. Ya, ketika bergabung di sini tiba-tiba lupa. Kenapa? Karena dia sudah turun di sini. Ya. Karena ini adalah tempat perjumpaan dengan alam materi, alam dunia. Dia lupa semuanya. Ya. Lalu kemudian ketika alam jasmani ini bertemu dengan alam bawah atau alam materi,
dengan panca indera melalui panca indera kita. Ini panca indera. Jadi kita sebut panca indera. Ya. Sini panca indera kita 5. Nah, ketika berjumpa dengan panca indera kita, berjumpa dengan realitas di dunia ini ada realitas dunia melalui panca indera. Ya. Realitas dunia. Realitas material, realitas objektif material ataukah empiris, ya, material dunia. Maka kemudian misalnya melihat kelapa, melihat pisang, melihat kebo, melihat monyet, maka pada saat itu dia mulai teringat dengan ilmu yang ada di atas yang pernah dilihatnya. Jadi si jiwa ini lalu mulai mengingat ke atas. Jadi pada saat terjadi persentuhan di sini, kita lihat ada balikan. Jadi setelah terjadi persentuhan di sini, lalu kemudian ini mulai teringat ke atas, ya, ke alam sini. Nah, di sini disebut dengan alam idea. Alam non materi tadi kita sebut dengan alam idea di sini. Alam idea. Ya. Jadi ada alam idea. Jadi begitu dia bersentuhan dengan alam bawah, lalu kemudian dia teringat dengan alam idea, terjadi proses pengingatan. Jadi artinya apa? Ilmu itu aslinya dari atas, alam idea. Aslinya dari atas. Tapi kemudian tadi lupa ketika dia masuk ke bawah, berjumpa dengan tubuh. Nanti setelah tubuh bersentuhan dengan alam nyata, alam objektif, material, seperti pohon kelapa dan sebagainya, pokoknya bintang-bintang, alam semesta, lalu kemudian dia teringat apa yang pernah dilihatnya dulu di alam idea. Jadi artinya apa? Dalam pandangan idealisme, semua realitas yang ada di bawah itu adalah merupakan refleksi. Jadi semua realitas yang ada di bawah itu hanya merupakan refleksi saja. Jadi semua realitas yang ada di bawah hanya merupakan refleksi. Nah ini, ya. Jadi refleksi dari alam atas. Ya. Jadi hanya refleksi saja. Jadi aslinya ini ada di atas. Jadi aslinya ada di atas ini. Ya. Jadi apa saja yang ada di bawah sini aslinya di atas sini, di alam idea. Ya. Di bawah sini hanya merupakan duplikat. Aslinya di atas sini. Nah, inilah sumber pengetahuan inti, bukan di bawah sini. Di bawah hanya merupakan alat pengingat, trigger. Jadi yang di bawahnya hanya mengingatkan kita ke atas, namanya trigger. Jadi men-trigger kita, ya. Membuat kita supaya ingat ke atas. Harapannya dengan kita ke atas, kita melihat ini, kita ingat kembali ke atas. Jadi kita kembali mengingat masa lalu kita di alam idea. Ya. Nah, maka karena intinya, aslinya sesuatu ini, substansinya di alam idea, maka disebutlah dengan idealisme. Maka konsep inilah yang kemudian disebut dengan idealisme. Ya. Inilah yang kemudian disebut dengan idealisme. Idealisme. Idealisme tokoh utamanya di sini siapa? Tokoh utamanya adalah Plato. Ya. Tokoh utamanya adalah Plato. Ya. Nah, jadi idealisme Plato seperti ini gambarannya. Jadi alam idea, terus kemudian masuk lupa, terus setelah bersentuhan dengan alam objektif, alam material, dia ingat kembali ke atas. Jadi ini hanya trigger saja, pengingat. Ya, pengingat ke atas. Nah, ketika kita ingat ke atas mana? Alam idea. Semua aslinya sesuatu yang ada di bawah ada di alam idea. Yang di bawah ini rumit, di atas menjadi sederhana. Di atas banyak jenis pohon kelapa, di atas cuma satu jenis pohon kelapa. Kurang lebih begitulah. Di bawah cuma banyak jenis sapi, di atas cuma satu jenis sapi. Ya, jadi ke atas menjadi sederhana. Kenapa? Karena di atas itu hanya berbentuk konsep-konsep saja. Tetapi aslinya, yang asli ada di atas di alam ide ini. Nah, jadi inilah disebut dengan idealisme di sini nih. Jadi kita sudah lihat idealisme dengan tokoh utamanya adalah Plato. Ya. Yang kedua adalah rasionalisme. Jadi yang kedua adalah rasionalisme. Kalau rasionalisme menggambarkan bahwa ya manusia itu punya jiwa seperti ini. Manusia punya jiwa seperti ini. Ya. Manusia punya jiwa seperti ini. Ya. Jadi ini adalah rasionalisme. Rasionalisme.
Nah, jadi rasionalisme menggambarkan bahwa kita punya jiwa seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau versi rasionalisme, di dalam diri kita ini sudah ada ilmu dalam bentuk potensi. Jadi di sini sudah ada ilmu dalam bentuk potensi. Jadi ilmu kita sudah ada di dalam sini. Jadi ilmu ya sudah ada secara potensial di dalam sini. Jadi kita kasih titik-titik seperti ini menunjukkan bahwa ini kita sudah punya pengetahuan secara potensial di dalam sini. Ya. Ada potensial. Lalu kemudian ketika jiwa kita bersentuhan, ya, ketika ini jiwa kita sebut ini, jiwa kita bersentuhan dengan dunia luar, yaitu melalui panca indera, jadi gambarannya akan menjadi seperti ini. Ya. Gambarannya akan menjadi seperti ini. Ya. Gambarannya seperti ini. Nah, jadi ini yang di dalam ini adalah jiwa, yang di luar ini adalah panca indera atau tubuh. Jadi tidak seperti ini modelnya. Ya. Kalau ini kan model idealisme. Kalau ini adalah modelnya rasionalisme. Ya, jadi di luar sini adalah tubuh. Jadi kita punya tubuh di luar. Ya. Kita punya tubuh di luar sini. Ya. Ya, jadi kita punya tubuh di luar sini. Yang di bawah, yang di dalam sini adalah jiwa manusia. Yang di dalam ini adalah jiwa manusia. Jiwa. Non materi yang di luar inilah panca indera. Jadi inilah di luar yang berhubungan dengan dunia luar. Ya, berhubungan dengan dunia luar. Ya. Jadi ada 5 panca indera yang berhubungan dengan dunia luar. Ya. Jadi ada 5 panca indera berhubungan dengan dunia luar. Kita anggap ini panca indera 5. Ya. Nah, ketika panca indera kita berhubungan dengan dunia luar, ya katakanlah ini adalah mata, ya. Ini adalah kuping, telinga, terus kemudian ini adalah hidung, kemudian ini adalah lidah, terus ini adalah kulit. Ya. Nah, jadi kita lihat kita ada 5 panca indera, ya. Mata, telinga, hidung, mata untuk menyaksikan atau melihat bentuk-bentuk dan warna-warna. Telinga untuk mengetahui, mengantisipasi, mengaksepsi suara. Hidung penciuman bau. Terus kemudian lidah untuk mengetahui manis, pahit dan pedasnya sesuatu. Terus kemudian kulit untuk mengetahui panas, dingin dan halusnya sesuatu. Nah, jadi inilah. Nah, ketika panca indera kita bersentuhan dengan dunia luar, jadi yang di luar ini adalah dunia objektif, dunia material. Yang di luar ini adalah disebut dengan alam material. Jadi adalah alam materi. Ya. Di luar adalah materi ataukah dunia, alam dunia. Alam dunia, ya. Alam dunia. Jadi yang di luar ini adalah alam dunia. Alam materi, alam objektif tadi. Nah, ketika panca indera kita berhubungan dengan dunia luar, lalu kemudian ini memantik, ya, terjadinya proses. Ada proses di sini namanya proses analisis, yaitu akal. Jadi ketika bersentuhan dunia luar, maka terjadi reaksi di sini. Ya, jadi boleh dikatakan ini adalah aksi, ini adalah reaksinya. Jadi begitu ini beraksi di luar, lalu muncul reaksi di sini. Reaksinya dalam bentuk analisis. Ya. Ketika dia masuk, dia melakukan identifikasi. Setelah identifikasi selesai, melakukan proses seleksi, identifikasi baru seleksi, dikelompok-kelompokkan, diklasifikasi. Jadi setelah diidentifikasi, bikin klasifikasi di dalam, ya. Misalnya melihat pohon, diklasifikasi, ini namanya daun, ini ranting, itu bikin klasifikasi. Ya. Setelah itu kemudian bikin analisis, ya, relasi antar satu bagian dengan bagian lain, termasuk kemampuan mengetahui hukum sebab akibat, di sini tempatnya. Nah, hasil daripada ini, hasil kerja daripada identifikasi, klasifikasi dan juga analisis melahirkan ilmu. Ini ilmu di sini. Ya, jadi ilmu artinya sudah ada secara potensial. Ketika ini berhasil beraksi di luar dan kemudian mendapatkan masukan. Jadi ketika beraksi di luar, mendapatkan masukan, ya. Ini mendapatkan masukan,
Jadi ada input. Jadi ada input di sini, ya. Jadi hasil daripada itu adalah ada input di sini, ya. Nah, input ini nanti masuk ke dalam jiwa, ya. Masuk ke dalam jiwa. Jadi input ini masuk ke dalam jiwa, ya. Ya. Nah, jadi ketika masuk di dalam jiwa, terjadilah aktualisasi. Jadi sebetulnya tadinya ini potensi, ketika ini masuk hasil daripada cerapan daripada panca indera, terjadi proses aktualisasi. Jadi mengaktual. Tadinya kan potensial. Terjadi proses aktualisasi. Nah, hasil aktualisasi yang tadinya potensial itulah disebut dengan ilmu. Nah, dengan demikian ilmu itu hakikatnya secara potensial ada di dalam jiwa, ada di dalam rasio. Ya, jiwa ini adalah jiwa rasional. Ini jiwa rasional kita. Ya, ini namanya jiwa rasional. Jiwa rasional. Ya. Makanya disebutlah dengan rasionalisme. Disebutlah dengan rasionalisme. Ya. Disebutlah dengan rasionalisme. Ya. Karena lihat ini kerjanya jiwa rasional yang bekerja. Rasionalisme tokoh utamanya adalah René Descartes, ya. 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 Descartes atau biasa disebut dengan lidah Indonesia René Descartes, ya. Descartes. Nah, biasa kita belajar matematika ada diagram namanya diagram Cartesian. Itu dari sini. Ini seorang ahli matematika dan sekaligus filosof. Maka disebut dengan bapak rasionalisme modern. Ini hidup di awal Renaissance. Jadi Descartes ini dianggap sebagai bapak rasionalisme. Kenapa? Karena dia mempersoalkan dengan kata-kata yang sangat terkenal adalah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi bagi dia berpikir itulah yang menentukan keberadaan. Bukan aku ada maka aku berpikir, tidak. Tapi kata dia, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi berpikir dulu baru bisa muncul kesadaran akan keberadaan. Jadi kesadaran tentang keberadaan itu adalah hasil pikiran. Makanya berpikir baru ada. Jadi tanpa berpikir orang tidak eksis, tidak mengada. Nah, jadi ini adalah rasionalisme. Jadi kita sudah lihat dua ya polanya. Ini tadi adalah idealisme, ya. Idealisme Plato tokoh utamanya, kemudian di sini adalah rasionalisme tokoh utamanya adalah Descartes, ya, René Descartes. Nah, kemudian yang ketiga adalah epistemologi. Ya, ketiga adalah epistemologi, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini. Maaf, empirisme, ya, empirisme. Jadi tadi yang pertama idealisme, ya, ini kita sudah lihat, ya. Kemudian sekarang kita lihat empirisme. Ya, empirisme. Ingat empirisme dari kata empire, kerajaan luas, ya. Jadi kita lihat, jadi kalau empirisme itu ya mengasumsikan juga jiwa kita seperti tadi, ya, jiwa kita itu adalah lingkaran seperti ini, ya. Jika kita juga adalah lingkaran seperti ini, ya. Nah, lingkaran seperti ini jiwa kita. Lalu kemudian berhubungan dengan dunia luar melalui panca indera juga, ya. Panca indera berhubungan dengan dunia luar melalui panca indera. Jadi panca indera juga sama tadi. Jadi ada keluar panca indera, ya. Jadi ada panca indera keluar, ya. Ya, jadi namanya panca indera ya 5 juga, ya. Jadi panca indera keluar. Nah, kemudian panca indera bekerja ini kemudian mendapatkan masukan. Ketika panca indera melihat keluar, terjadi namanya proses konsepsi. Jadi mengkonsepsi, merefleksikan. Jadi benda-benda yang ada di luar, jadi semua entitas-entitas yang ada di luar ini, yang ada di luar, lalu kemudian diserap, kemudian balik ke sini, ya, diserap balik ke sini, ya, melalui alat ini, ya. Nah, jadi ketika balik ke sini, maka yang tadinya ada di luar sini, ya, kita kasih warna berbeda-beda, ya. Yang tadinya ada di sini, dia kemudian masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Yang tadinya ada di sini, kemudian masuk ke sini, ya. Yang tadinya ada di sini masuk ke sini, ya.
Begitu yang ada di sini masuk ke sini. Nah, kita lihat jemaah sekalian. Jadi ketika di luar ini, yang ada di luar ini, inilah realitas objektif. Ya. Inilah realitas objektif yang ada di luar. Inilah realitas objektif. Jadi namanya realitas objektif. Ya. Realitas objektif. Ya. Ini realitas objektif. Ataukah disebut dengan alam material. Alam material. Ya. Jadi alam material. Jadi ini adalah alam material di luar ini. Ya, berbentuk kerajaan karena satu sistem masih dengan empirik. Nah, maka yang ada di dalam ini adalah konsepsi daripada di luar ini. Jadi yang di luar ini, ya di dalam ini adalah hasil cerminan. Apa yang ada di luar itu juga yang dicerap masuk ke sini. Ya, kalau dalam bahasa Arab ketika terjadi sentuhan dengan dunia luar, terjadi namanya tasawur. Ya, terjadi konsepsi tasawur masuk ke sini, tersimpan di dalam layar jiwa kita. Jadi apa yang ada di luar itu yang ada di dalam. Nah, jadi realitasnya sesungguhnya bukan yang ada di sini tapi di luar. Itulah sebabnya nanti kemudian berkembang dalam materialisme, termasuk dalam materialisme dialektik, bahwa sebetulnya realitas objektif satu-satunya itu di luar, nggak ada di dalam sini. Ya, jiwa manusia itu sebetulnya terbentuk oleh dunia luar. Ya, jadi dunia luar lah yang bentuk jiwa manusia. Bukan jiwa manusia yang bentuk dunia luar, tapi dunia luar yang bentuk jiwa manusia. Nah, karenanya manusia bagian daripada dunia material. Kenapa? Ini kan objeknya adalah alam material. Nah, inilah yang disebut dengan empirisme. Kenapa? Karena tadinya di sini kosong. Jadi tadinya di dalam sini kosong. Jadi yang ada di dalam sini nggak ada isinya. Ini sebelum terjadi ini tidak ada isinya. Ini tadi yang coklat-coklat ini dari luar, ya. Ini tadi gambaran kita rubah warnanya biar nyala. Gambaran ini dari luar sini, ya. Ini gambaran sini adalah dari luar sini, ya. Jadi gambaran sini semuanya dari luar, ya. Jadi artinya di dalam tadinya tidak ada, ya. Di dalam tadinya tidak ada. Nah, yang ada di dalam sini adalah refleksi dari luar, ya. Jadi refleksi dari luar. Yang bawah adalah ini panah masuk nih. Nah, tadinya kosong. Situasi kosong itu yang disebut dengan tabula rasa. Seperti kertas putih. Ya. Seperti kertas putih. Jadi tadinya tidak punya pengetahuan apa-apa. Nanti kita benar-benar berpengetahuan setelah bersentuhan dengan panca indera. Ya. Tubuh kita bersentuhan dengan panca indera, baru kemudian masuk ke dalam. Jadi yang bentuk jiwa manusia itu adalah apa yang ada di luar. Ya, jadi jiwa kita, makanya yang disebut jiwa itu datang belakangan. Terbentuk oleh apa yang terjadi di luar, ya. Nah, jadi ini dia, ya. Nah, jadi yang di dalam ini adalah jiwa yang dibentuk dari luar, ya. Jadi karena di luar tadi merah, kita lihat, ya di dalam juga jadinya merah. Jadi akhirnya, ya begini. Ya, kenapa? Karena di luar tadi ini adalah kita anggaplah merah semua, ya. Realitas objektifnya seperti ini. Maka yang di dalam juga seperti ini. Karena yang ada di dalam adalah merupakan cermin refleksi yang masuk ke sini. Jadi inilah yang awal, inilah yang objektif. Ini hanyalah cerminan saja. Tadinya ini kosong, ya. Ini tadinya adalah kosong, ruang hampa. Maka kemudian ketika terjadi persepsi keluar melalui alat-alat panca indera kita, lalu kemudian masuk ke dalam. Nah, suasana ataukah situasi kosongnya jiwa inilah yang disebut dengan tabula rasa, yang kemudian diisi melalui panca indera. Jadi semua pengetahuan berdasarkan panca indera disebut dengan empirisme. Inilah yang disebut nanti dengan empirisme. Ya. Jadi pengetahuan murni melalui panca indera. Jadi panca indera yang penting di sini. Ya, panca indera. Panca indera. Ya. Panca indera inilah yang kemudian terkadang disebut dengan empiri. Ya, lalu kemudian turun ke bawah, lahirlah namanya empirisme tadi. Ya, lahirlah empirisme. Empirisme. Ya. Tokoh utamanya adalah John Locke. Ya, tokoh utamanya di sini adalah John Locke. Ya. Nah, jadi kita lihat, jadi John Locke lah tokoh utamanya di sini. Ya.
Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ya bahwa ini belakangan munculnya, yang paling belakangan ini empirisme ini. Ini empirisme kemudian melahirkan penelitian ilmu-ilmu alam yang luar biasa, yang nanti kemudian mempengaruhi ilmu sosial dalam bentuk positivisme. Jadi nanti itu lahir positivisme sebetulnya. Positivisme adalah kelanjutan daripada empirisme. Karena empirisme ini kita lihat konteksnya itu pasti akan melahirkan penelitian besar-besaran. Dan inilah yang membuat berkembang ilmu-ilmu alam. Ya, penemuan hukum-hukum alam setelah berkembang ini. Ya. Setelah berkembang empirisme, lalu kemudian berkembanglah ilmu-ilmu alam, lalu kemudian ilmu sosial pada saat itu menganggap bahwa ilmu sosial pun juga harusnya menggunakan metodologi seperti empirisme ini. Lalu kemudian orang seperti Auguste Comte mengadaptasikan. Jadi apa namanya, Auguste Comte mengadaptasikan empirisme ini ke dalam ilmu sosial, namanya positivisme. Positivisme itu nanti yang kemudian banyak dikeberatan oleh para apa namanya kritikus dari mazhab Frankfurt. Ya. Nah jadi begitu. Nah jadi jemaah sekalian, ini empirisme nanti melahirkan materialisme, melahirkan ateisme dan sebagainya, dari sini nantinya munculnya. Nah pertanyaannya sekarang ialah bagaimanakah Islam? Ya, kita sudah melihat ini, kita sudah melihat apa namanya, kita sudah melihat apa namanya 3 cabang besar daripada epistemologi. Lalu bagaimanakah Islam? Ini sudah kita lihat 3-tiganya. Ya. Jadi kita sudah lihat juga ini. Sekarang bagaimanakah versi Islam? Jadi sekarang kita akan melihat versi Islam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ya, versi Islam. Ya. Perlu kita sampaikan bahwa Islam kita ini tidak menolak adanya realitas objektif. Perlu kita sampaikan bahwa Islam kita tidak menolak adanya realitas objektif. Jadi Islam tidak menolak ini. Ya. Jadi Islam tidak menolak adanya realitas objektif dalam bentuk alam materi. Alam materi ada. Ya. Bedanya ialah kalau kaum empirisis atau kaum materialis berpikir bahwa satu-satunya realitas adalah yang alam materi, maka kalau dalam Islam tidak. Ya, selain alam materi, ada alam di luar alam materi. Ada alam fisik, ada alam metafisik. Ya, jadi itu Islam menganggap bahwa benar ada alam materi, tetapi bukanlah berdiri sendiri. Nah, sedangkan kalau dalam konteks empirisme atau materialisme dalam bentuk filsafat apa namanya dalam bentuk ontologinya nanti disebut dengan materialisme, maka menganggap bahwa itu adalah realitas satu-satunya, nggak ada realitas di luar itu. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan di sini tadi, ya ini tadi, ini realitas objektif, tidak ada di luarnya. Ya, jadi kalau kita bikinkan di sini gambar ya, katakanlah misalnya ini kita bikinkan gambar realitas objektif di sini, ya, realitas objektif. Ya. Nah ini dia. Nah, kalau kita anggap ini sebagai alam materi, di bawah ini alam materi, ini katakanlah ini adalah alam materi, ya. Alam materi. Nah ini adalah realitas satu-satunya. Realitas satu-satunya. Maka tidak ada di luar sana. Tidak ada realitas di luar sana. Maka yang di luar sana itu adalah tidak ada. Jadi harus dicoret di luar sini. Ya. Di luar sana tidak ada. Ya. Mereka tidak menerima adanya realitas di luar alam materi. Ya. Jadi alam materi ini adalah alam yang berdiri sendiri, independen pada dirinya. Ya. Nah, kalau dalam Islam dipercaya, kalau Islam percaya ini, ya. Kalau Islam percaya ini diterima, ya, 100% diterima. Tetapi menolak, ya, menolak adanya pendapat bahwa di luar itu adalah tidak ada. Jadi Islam menolak semuanya ini. Kenapa? Karena Islam percaya, ataukah agama-agama samawi terutama percaya kalau ada alam, ada realitas di luar alam material. Ada realitas di luar alam material. Ya. Nah, jemaah sekalian, nah disinilah pangkal perbedaan antara agama-agama dan terutama paham-paham yang bertumpu pada yang berkaitan dengan tidak adanya realitas di luar, seperti misalnya ateisme, materialisme, kemudian yang semacamnya, agnostikisme dan sebagainya. Semuanya paham-paham itu adalah bertumpu bahwa ini realitas satu-satunya, nggak ada di luar sana. Ya, nah sekarang kita bagaimana membuktikan? Tetapi itu adalah wilayahnya ontologi.
bukan wilayah kita sekarang. Ya, tapi ada bagi mereka tidak ada di luar. Kalau bagi agama-agama samawi termasuk Islam ada di luar sana. Nah, sekarang setelah kita melihat ini, pendapat seperti apa, pandangan seperti ini, kita ingin coba menguraikan, lalu kemudian bagaimanakah epistemologi. Nah, ini epistemologinya Islam. Tapi harus tahu dulu bahwa dari sini percaya bahwa ada di luar. Ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara epistemologi dan ontologi. Ya. Karena kalau kita percaya secara intelektual bahwa ada objektif, ada realitas di luar alam materi, tentu kemudian harus ada instrumen pengetahuan menggapainya. Nah, secara otomatis berpengaruh pada epistemologi. Karena ada realitas di luar sini, kan harusnya ada instrumen untuk menjangkaunya. Kalau tidak ada instrumen untuk menjangkaunya, itu namanya dogma, dan itu artinya hanya imajinasi. Itu hanya karangan. Nah, kalau tadi kaum empiris mengatakan panca indera adalah alat satu-satunya untuk berpengetahuan. Jadi panca indera alat satu-satunya untuk berpengetahuan. Sedangkan rasionalis mengatakan rasio alat satu-satunya untuk berpengetahuan. Jadi kita lihat. Jadi rasionalisme berpendapat bahwa alat satu-satunya untuk berpengetahuan adalah rasio. Ya, sedangkan empirisme berpendapat alat satu-satunya untuk berpengetahuan adalah panca indera. Jadi kenapa? Karena mereka sama-sama ngotot. Kalau rasio, ya yang ada hanya rasio. Jadi yang ada di luar itu tergantung daripada orang persepsinya. Jadi bagi rasionalisme, kalau seandainya tidak ada manusia di alam semesta ini, ya tidak ada pengetahuan tentang manusia. Kan berarti bahwa yang mempersepsi alam semesta itu adalah manusia. Dan instrumen penting dalam diri manusia untuk mempersepsi itu adalah rasionya, bukan panca inderanya. Ya. Panca indera hanya merupakan alat untuk mendapatkan input untuk dipersepsi oleh rasio. Jadi sumber pengetahuan utama adalah rasio. Nah, sedangkan kalau idealisme tadi adalah mengatakan bahwa tidak, itu adalah ide saja. Semuanya adalah ide-ide saja, idea-idea saja. Nah, sekarang di manakah Islam menempatkan dirinya di sini? Nah, tentu kita kalau sudah paham bahwa Islam mengakui adanya dua realitas ini, maka kemudian tentu mempengaruhi juga epistemologi Islam. Ingat, kita akan mempengaruhi epistemologi Islam. Ya, mempengaruhi epistemologi Islam. Berarti Islam nanti percaya adanya instrumen untuk menjangkau di luar dan instrumen yang menjangkau di dalam. Jadi bisa dikatakan bahwa nantinya Islam percaya dengan sebagian pendapat kaum empirisis. Ya, ini kaum empirisis bahwa panca indera penting karena ada alam di luar dan panca indera penting untuk mengetahuinya. Tapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya sumber dan alat pengetahuan adalah panca indera, itu jelas salah. Ditentang oleh Islam. Nah, pada saat yang sama, Islam juga menerima sebagian ini, ya. Bahwa ini bisa diterima. Memang ada secara potensial, ada namanya al-quwa al-aqliyah, potensi akal. Tetapi adalah keliru juga kalau kita tolak semua panca indera. Karena memang ada realitas subjektif. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa benda-benda di luar itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda. Itulah sebabnya dalam Islam, yang di luar ini, di alam materi pun disebut dengan alam. Alam itu dari kata ilmu. Jadi di luar ini adalah alam. Jadi alam, jadi kita lihat yang di luar itu namanya alam. Bahasa Arabnya adalah alam. Ya. Jadi alam ini, ya alam, kalau lamnya di fathah, ya, alam. Tapi kalau lamnya di kasroh, alim, menjadi orang yang berilmu. Ya. Jadi ingat kalau lamnya di kasrah namanya alim, alimun. Alim itu artinya orang yang berpengetahuan. Sedangkan kalau kasrahnya ditarik ke atas jadi fathah menjadi alam. Apa artinya alam? Sesuatu yang diketahui. Ya, artinya melalui alam lah kita mengetahui pemilik alam semesta. Jadi alam kemudian nanti dalam agama terkadang disebut dengan ayat. Terkadang disebut dengan ayat. Ya, contohnya misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Jadi ada ayat. Ya, kenapa? Karena dia tanda. Dari alam ini, alam lahir nanti kata alamah. Jadi lahirlah nanti kata alamat. Ya, ini kalau diteruskan mimnya ke sini menjadi alamat. Ya, alamat itu artinya petunjuk untuk sampai kepada sesuatu. Ya, jadi kata alam bisa menjadi alamat. Ya, alamat itu adalah alat untuk ataukah petunjuk untuk mengetahui pemilik alamat.
di tempat lain disebut dengan ayat. Ayat itu artinya tanda. Ingat kalau ada tanda, ini kan diartikan tanda ya. Ini tanda. Ya. Ini diartikan sebagai tanda. Ayat itu adalah tanda. Ya. Dan ada di sekalian, kalau ada tanda, kita tahu ada dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau ada tanda, pasti ada dua yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu penanda dan petanda. Ya, jadi ada penanda dan ada petandanya. Nah, ayat ini adalah tanda. Ya. Ada penandanya. Penanda itu artinya yang membuat tanda itu. Dan ada petandanya yang diinginkan dengan tanda itu. Ya. Jadi yang diinginkan dengan tanda itu. Yang namanya tanda membuat kita berpikir, pikiran kita berpindah dari satu ke yang lain. Dari penanda ke petanda, atau dari petanda ke penanda. Contohnya misalnya kita menyaksikan gumpalan awan hitam. Gumpalan awan hitam itu adalah tanda. Begitu kita menyaksikan awan hitam, pikiran kita langsung bekerja kepada yang lain. Pindah. Yaitu misalnya jemuran. Begitu melihat awan hitam, yang kita pikirkan jemuran. Kenapa awan hitam? Tanda. Tanda akan ada. Akan datangnya hujan. Ya, hujan itu adalah petanda daripada awan hitam. Ya. Sedangkan awan hitam adalah penanda. Apa penandanya awan hitam? Yaitu kandungan air. Sehingga kemudian kita menyaksikan pada saat tanda awan hitam jadi tanda, kita yakin di sana ada air, karena ada air akan hujan, sehingga kita pikirkan hal-hal yang tidak boleh kehujanan, seperti tadi jemuran kita. Nah, begitulah juga dengan alam semesta ini, adalah merupakan ayat atau tanda. Jadi dalam Al-Quran, adik-adik sekalian pasti sering mendapatkan kata-kata la ayatin liulil albab. Ya. Nah, sekarang jemaah sekalian, saya sudah dengan background seperti tadi ini saya antarkan ke beberapa ayat ya yang berkenaan dengan epistemologi Islam. Jadi kita lihat ke sini epistemologi Islam ya. Sekarang kita lihat, saya angkatkan surat Al-Alaq. Ini ada surat Al-Alaq. Ini surat Al-Alaq ya. Jadi ini adalah surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ya. Al-Alaq sendiri secara harfiah artinya tergantung. Yang namanya tergantung kan ada tempat bergantungnya. Ya. Jadi kalau tergantung, pasti pikiran kita berbicara tempat bergantung. Alaq itu secara harfiah artinya tergantung. Walaupun terkadang diterjemahkan dengan kata segumpal darah seperti di sini. Ya. Nah, dari sekarang coba perhatikan di surat Al-Alaq, semua ulama atau hampir seluruh ulama sepakat bahwa ini adalah termasuk surat pertama. Ayat pertama juga di dalam Al-Quran. Jadi ayat pertama yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq. Ketika Nabi berada di Gua Hiro. Jadi ketika Nabi boleh dikatakan meminta, berkhalwat, berharap kepada Tuhan semesta alam untuk memberikan solusi kepadanya terhadap problem-problem kemanusiaan, mulai daripada problem ketidaksamaan gender, terus kemudian problem perbudakan, problem teologi dengan terjadinya penyembahan berhala, lalu kemudian terjadinya penindasan, terjadinya disparitas sosial antara majikan dengan budak. Nah, sehingga kemudian berdampak pada kemudian penguasaan sumber-sumber daya alam. Begitu juga berdampak pada hierarki sistem dan struktur sosial. Lalu kemudian Nabi meminta solusi dari Tuhan. Ternyata apa solusinya? Iqra. Solusinya ternyata adalah Iqra, bacalah. Ini kan luar biasa. Ingat, bukan salat lah, bukan zakat lah, bukan puasa lah, bukan berhaji lah. Ya, jadi yang pertama adalah bacalah. Jadi kita lihat yang pertama muncul tiba-tiba adalah bacalah. Ya, tiba-tiba yang muncul adalah bacalah. Ya, nih langsung bacalah. Bukan salat lah. Ya, jadi bukan salat lah, bukan puasa lah, bukan berhaji lah, tapi Iqra, bacalah. Dan tidak tanggung-tanggung dalam 5 ayat muncul 2 kali. Ini muncul lagi di sini nih. Iqra. Jadi dalam 5 ayat sampai ini ayat terakhir muncul 5 ayat. Ayat 1 adalah Iqra, bacalah, read. Ayat 3 muncul, bacalah, read. Dan kita semua tahu bahwa bacalah itu adalah instrumen pengetahuan paling penting. Iqra itu adalah instrumen pengetahuan yang paling mendasar. Ya. Karena tidak akan ada ilmu kalau tidak ada membaca. Nah, coba kita bayangkan tadi dengan hal-hal seperti ini. Ya, dia tidak mengatakan lihatlah. Ya,
Kalau kita lihat tadi konsepnya apa namanya? Kalau kita tadi lihat konsepnya ini kaum empirisme, ini kan harusnya lihatlah, ya, dengarlah. Ini kan 5 panca indera tadinya nih, ya. Ini tadinya panca inderanya ada 5. Katakanlah sini mata, ya tadi mata. Ya. Terus kemudian di sini adalah telinga, ya. Terus kemudian di sini adalah hidung, ya. Terus kemudian di sini adalah lisan, ya. Terus kemudian di sini adalah kulit. Ya. Nah, kalau kita lihat ini empirisme seperti ini, harusnya ayat pertama turun, lihatlah, ya. Perhatikanlah. Nanti ada kata-kata perhatikan juga dalam Al-Quran. Unzur, ya, fanzur ilal jabal misalnya. Ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu kan ada. Nah, kenapa bukan unzur? Kenapa bukan dengarkan? Ya. Isma, dengarkanlah. Ya. Kenapa bukan misalnya rasakanlah? Ya. Yang ada adalah justru iqra. Kalau iqra, ingat, iqra tidak berarti lihatlah, tidak berarti simaklah, dengarkanlah, tidak berarti ciumlah, tidak berarti bahwa rasakanlah dengan lidah, tidak berarti rasakanlah dengan kulit. Tetapi begitu iqra masuk, maka otomatis menggunakan juga ini, tapi tidak terbatas pada indera. Ya. Jadi kalau iqra itu artinya apa? Iqra membaca, dan membaca itu adalah di dalamnya adalah proses analisis, maka secara otomatis pasti menggunakan juga apa namanya panca indera, tetapi tidak terbatas pada, ingat, menggunakan panca indera tapi tidak terbatas pada panca indera. Ya. Begitu ya, menggunakan akal rasio tapi tidak terbatas pada rasionalitas. Kalau kita lihat kata iqra, jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya. Nah, jadi ini adalah terminologi. Jadi kita anggap ini adalah terminologi pengetahuan sangat penting, ya. Ini adalah terminologi pengetahuan yang teramat sangat penting. Lalu kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian ada kata khalaq. Ini muncul kata khalaq. Apa itu khalaq? Ya. Khalaq ini juga adalah kreativitas. Karena khalaq itu menciptakan, to create. To create itu kan lahirlah kreativitas, creation, ciptaan. Ini juga adalah instrumen pengetahuan, kreativitas. Iya. Karena membaca kalau tidak didukung dengan kreativitas, dia akan stagnan. Tapi ini adalah membaca tapi ada kreativitas. Jadi membaca kalau tidak ada kreativitas itu menghafal namanya. Ya. Ulangi lagi, kalau membaca tidak ada kreativitas, maka itu adalah menghafal namanya. Tapi di sini ada kata alladzi khalaq, menciptakan. Berarti artinya apa? Artinya ada kreativitas yang terlibat di sini. Ya. Alladzi khalaq. Dan ini muncul lagi di sini. Ya, ini muncul lagi di sini. Khalaqa. Ya. Muncul lagi di situ kata khalaqa. Ya. Jadi dalam 2 ayat sudah 2 kali muncul kreativitas. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah, dari yang sesuatu yang tergantung tadinya. Jadi kata-kata tergantung membayangkan pasti ada tempat bergantungnya. Itu udah kata alaq. Baru kemudian jadi relasi antara insan dengan alaq menunjukkan kelemahan manusia. Bahwa kekuatan manusia tergantung pada tempat bergantungnya. Ingat. Jadi relasi antara insan dengan alaq menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa independen. Ya. Independensi manusia justru akan melemahkan dirinya. Kenapa? Karena ketika disebutkan al-insan min alaq, manusia itu adalah dari sesuatu yang tergantung, menunjukkan bahwa power manusia adalah tergantung kepada tempat bergantungnya. Maka kita misalnya lihat di dalam surat apa? Tauhid, surat Al-Ikhlas, di sana ditekankan pada tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, jadi baru kemudian ayat 3 Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Jadi di sini ada Rabb, di sini ada Rabb, baru di sini adalah al-akram, kemuliaan. Jadi ayat Allah yang menjelaskan melalui ayat ini bahwasanya kemuliaan manusia itu al-akram itu sangat bergantung kepada proses intelektualnya. Ini kan tadi proses intelektual. Ini adalah al-akram yang mulia. Jadi kemuliaan manusia tergantung pada proses intelektual. Ya. Jadi proses intelektualnya sangat menentukan. Ya, ini.
Dan ini kemuliaan tergantung kepada proses ini. Ya. Nah, jadi dia tergantung. Jadi Iqra akan melahirkan kemuliaan. Ya. Membaca juga menyebabkan dia makrifat kepada Tuhannya. Dengan catatan membaca disertai dengan kekuatan, power, daya kreativitas. Daya kreatif. Baru kemudian di ayat 4 muncul kata yang sangat penting lagi. Instrumen berikutnya atau terma berikutnya yang paling penting dalam pengetahuan adalah kata ilmu. Ya, ini adalah kata ilmu di sini. Allama. Allama itu mengajar. Ini proses mengajar. Ya, jadi proses mengajar itu adalah proses pengetahuan. Jadi mengajar artinya apa? Transformasi pengetahuan dari sumber kepada objek yang diajar. Nah, nanti yang pindah ke objek yang diajar namanya ilmu. Jadi ini adalah pekerjaan transformasi dari sumber ke pinggir. Dari pusat ke pinggir. Dan di sini kita lihat yang mengajar adalah Rob. Pusat eksistensi seluruh realitas. Jadi pusat eksistensi realitas, aktivitas utamanya apa? Aktivitas utamanya adalah mengajar. Ya, mengajar artinya apa? Transformasi pengetahuan. Dengan apa? Al-Qalam. Al-Qalam juga adalah instrumen. Al-Qalam juga ini adalah instrumen yang sangat penting. Ya. Al-Qalam ini adalah pena, pulpen. Ya. Pulpen. Kita sekarang berkomunikasi, adik-adik sekalian melihat saya menulis itu pakai pulpen. Ya. Pakai pulpen, ini ditulis pakai pulpen. Artinya apa? Dengan kalam ini, sesuatu yang tadinya menjadi potensi menjadi aktual. Tadi, kalau lihat ini semua yang di atas layar ini, itu namanya tinta tadinya. Tetapi kemudian ketika diterapkan dengan suatu proses iqra dan kreativitas di atas kertas, menggunakan alat yang disebut dengan qalam. Nah, dengan qalam itu lalu kemudian lahirlah tulisan-tulisan. Lahirlah pemahaman. Ya. Lahirlah komunikasi antar jiwa. Lahirlah komunikasi antar batin dan mental. Luar biasa. Dari mana? Dari qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Baru kemudian ini muncul lagi alam. 2 kali muncul ini alam. Ya. Jadi di sini di mas kalian muncul kata allama. Ya. Ini muncul allama. Di sini juga muncul allama. Jadi dalam waktu yang sangat dekat sudah muncul kata allama. Ya. Jadi ini dasarnya ilm. Dasarnya ilm. Allamal insan. Mengajarkan kepada manusia. Manusia tadi di sini tergantung. Kenapa dia harus diajarkan? Karena dia bergantung tadi di sini. Ya. Karena manusia tadi di sininya adalah bergantung, ya. Karena manusia tadi di sini adalah bergantung al-insan min alaq, maka untuk memberikan kekuatan kepadanya, transformasi adalah pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuanlah yang memberikan kekuatan kepada manusia. Kalau tidak, manusia lemah, tidak punya apa-apa. Kenapa? Tergantung. Khalaqal insana min alaq. Maka supaya manusia menjadi kuat, maka harus ada proses transformasi dari tempat bergantungnya kepada dirinya. Tempat bergantungnya itu namanya Rabbukal Akram. Proses transformasinya namanya allama. Lalu kemudian objeknya adalah al-insan, manusia. Jadi allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian manusia menjadi berpengetahuan. Tadinya tidak diketahui. Tadinya lam ya'lam. Tadinya itu adalah lam ya'lam. Jadi tadinya adalah ini. Tadinya lam ya'lam. Ya. Tadinya lam ya'lam, tidak mengetahui. Ya. Jadi tadinya itu lam ya'lam. Makanya yang diajarkan Tuhan adalah ma lam ya'lam. Yang diajarkan Tuhan adalah yang diajarkan Tuhan adalah ini ma. Ya. Apa-apa. Jadi ma ini sebetulnya apa-apa. Jadi apa-apa yang manusia tidak ketahui diajarkan. Nah, jadi jemaah sekalian berdasarkan cerita tadinya ini ada benarnya tadi pendapat pendapat empirisme tadi ini. Ya, ini pendapat empirisme tadi mana ini? Ya. Pendapat empirisme. Yaitu bahwa ini tadinya adalah tabula rasa, tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Tetapi ingat, dengan membaca keluar dia masuk. Kenapa? Di dalam sini adalah al-quwa al-aqliyah. Ada kekuatan untuk berpengetahuan. Jadi dari luar itu ada perantaraan qalam, kita sebut tadi dengan menggunakan panca indera di antaranya. Tapi pada saat yang sama juga di dalam diri manusia ada kemampuan untuk mengetahui semuanya itu. Karena kalau kemampuan itu tidak ada, perintah Iqra menjadi tidak ada gunanya.
Karena yang mendapatkan perintah Al-Quran kan jiwa. Jiwa berarti dari jiwa suruh keluar. Jadi jiwa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, jiwa bisa berinteraksi dengan dunia luar kalau di dalam jiwa itu sendiri punya power, punya daya. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ini ayat pertama. Lalu kemudian setelah kita lihat, jadi inti daripada surat Al-Alaq adalah ilmu. Ya, jadi intinya adalah transformasi ilmu pengetahuan melalui proses yang bernama Iqra, membaca. Lalu kemudian Allah mengecam yang paling tidak disenangi Tuhan bukan orang yang tidak salat. Yang tidak salat tidak disenangi, ya iya juga. Tapi penyebabnya orang tidak salat ada. Tidak salat itu kan akibat, ada sebabnya. Ya. Dan sebagainya. Orang jahat, iya tidak disenangi. Tapi orang jahat ada sebabnya. Ya. Apa sebabnya? Nah, ini diceritakan dalam Al-Quran ini. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-sekali tidak kata ayat ini. Jadi sekali-sekali tidak. Kalla. Ya. Sekali-sekali tidak. Innal insana la yatagha. Manusia benar-benar la yatagha. Ya. Benar-benar akan melanggar. Di sini yatagha artinya sombong, angkuh, dan akan melanggar. Jadi artinya pelanggaran itu bermula dari merasa sombong, angkuh. Ya. Jadi bermula dari kata togha. Ini dari kata togha. Ya, togha ini kata kerja. Togha itu adalah kata bendanya. Dan kita tahu Allah menyuruh Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Fir'aun disimbolkan sebagai orang paling jahat. Sifatnya apa? Togha. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu togha. Pergilah kepada Fir'aun karena sungguhnya Fir'aun itu togha. Ya. Nah, apa penyebabnya togha? Nah, kita lihat. Kalla innal insana yatagha. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya manusia akan menderita penyakit togha, penyakit sombong, arogan, dan menjadi potensi untuk melakukan pelanggaran kemanusiaan, peradaban, dan sebagainya. Ar-ra'ahu istaghna, apabila merasa dirinya cukup. Ya. Apabila merasa dirinya cukup. Istaghna. Cukup apa? Ya cukup ilmu tadi di sini. Ya. Merasa cukup ilmunya. Padahal hakikatnya tidak berilmu tadi di sini. Ya. Padahal hakikatnya sebetulnya tidak berilmu tadi di sini. Ya. Maka ketika dia merasa cukup istaghna, ya, maka pada dasarnya yang bersangkutan itu mengalami proses stagnasi. Ketika pengetahuan stagnan sementara usia bertambah, yang terjadi adalah setback. Jadi ketika usia bertambah, ya, sementara pengetahuan stagnan, hakikatnya setback. Iya. Setback. Contohnya misalnya, kita berdiri di pinggir jalan, berdiri, tidak jalan. Terus kemudian ada mobil lewat. Nah, kita kan semakin lama semakin ditinggalkan. Nah, seperti itulah. Jadi kita semakin lama semakin ditinggalkan oleh kendaraan yang bergerak. Kita semakin dijauhi. Nah, begitulah manusia ketika waktu terus berjalan, sementara pengetahuannya berhenti, nah dia sama dengan orang berhenti di pinggir jalan, sementara waktu itu bergerak terus-menerus. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah setback. Nah, jadi ar-ra'au istaghna. Jadi inilah yang dikecam oleh Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat lagi ada satu surat yang sangat penting, yaitu Al-Qalam. Lihat ini kata Al-Qalam, ya. Ini surat Al-Qalam. Jadi di sini tadi hanya menjadi satu kata dalam satu ayat, yaitu ayat 4. Ya, tapi kemudian di sini di surat 68 berdiri sendiri menjadi satu surat, Al-Qalam namanya. Ya. Dan kita lihat di sini Tuhan bersumpah dengan nun. Nun itu artinya samudra. Samudra itu adalah di atasnya ada satu titik. Ya. Baru kemudian wal qalami wa ma yasturun, demi kalam dan apa-apa yang dituliskannya. Jadi dan apa-apa yang dituliskannya di sini nih, wa ma yasturun. Ya. Jadi wal qalam wa ma yasturun, demi kalam dan apa-apa yang dituliskannya. Ya. Baru kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, lawan daripada pengetahuan adalah kegilaan. Jadi rata-rata orang karena kita kurang pengetahuan sebenarnya kita gila pada taraf tertentu walaupun ringan. Ya. Lihatlah sampai ada orang yang lulusan perguruan tinggi bagus tapi bisa melakukan kejahatan sampai bunuh dan memutilasi orang. Itu adalah majnun, kegilaan. Ya. Lalu kemudian di surat berikutnya, ayat berikutnya, wa inna lakal ajran ghaira mamnun. Pengetahuan itu menyebabkan orang menjadi tak terbatas, ghaira mamnun.
Jadi artinya apa? Pengetahuan mengantarkan orang kepada wilayah tak terbatas. Jadi artinya apa? Al-Quran memberikan pengakuan bahwa di balik alam yang terbatas ada yang tidak terbatas. Ya. Jadi seperti tadi yang kita gambarkan, ini bukanlah wilayah realitas satu-satunya. Ya, ini adalah wilayah terbatas. Ini batas-batasnya yang berwarna pink ini. Ya. Jadi di sini ada batas-batasnya. Ya. Ada batas ini di luar. Nah ternyata di luar ada yang tidak berbatas. Di luarnya ini tidak terbatas. Tidak terbatas itu namanya ghairu mamnun. Tidak terbatas di luar sini. Di sini di dalam mamnun. Kalau kita berbuat di sini, dia mamnun. Di luar sini adalah ghairu mamnun. Berarti ada realitas yang bersifat material yang mamnun, terbatas oleh ruang waktu, dan ada di luar ruang waktu yang disebut dengan ghairu mamnun. Ini yang disebutkan di sini. Ya. Wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, manusia akan menjadi manusiawi, menjadi humanistik apabila dia mampu keluar dari perangkap mamnunnya. Jadi ketika kita mampu keluar dari perangkap mamnun, barulah bisa menjadi humanistik sejati. Selama tidak bisa keluar dari sini atau menghentikan filosofinya, filsafatnya bahwa alam satu-satunya adalah alam materi, alam realitas, maka pada saat itu tidak akan pernah terjadi yang disebut dengan humanisme sejati. Sudah dibuktikan apa yang terjadi di Uni Soviet dulu dengan perbuatan orang seperti Stalin misalnya. Ya, kejahatan juga mereka lakukan. Padahal mereka bertumpu pada filsafat materialisme dialektik. Yang dilakukan Stalin sampai orang komunis sendiri malu mengakui Stalin sebagai komunis. Saking begitu jahatnya. Banyaknya kejahatan yang dilakukan. Nah, apa sebabnya jemaah sekalian? Karena tidak mungkin orang menjadi humanistik sejati, karena humanistik itu adalah nilai value, dan value itu harus dari luar alam yang terbatas. Ini adalah mamnun, di luar adalah ghairu mamnun. Maka Nabi Muhammad dikatakan, karena dia ghairu mamnun, maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Iya. Nah, kita lihat tadi, begitu luasnya tadi alam di luar sampai dikatakan tidak mungkin habis tidak mungkin habis lautan untuk menulis lautan habis dan pengetahuan tidak akan pernah berhenti ditulis selama selama kita mengetahui bahwa di luar ini ada realitas yang disebut dengan ghairu mamnun. Nah, adik-adik sekalian, saya berbagi masih banyak ini ayat yang saya bawakan, tapi karena waktu kita sangat terbatas dan sekarang kita sudah jam 5 lewat, tinggal seperempat jam waktu kita. Jadi saya sampaikan secara singkat lagi bahwasanya filsafat Islam kita adalah mengakui adanya realitas objektif di luar. Jadi seperti juga ini, mengakui adanya realitas objektif, tetapi mengakui juga di luaran. Untuk mengetahui realitas objektif ini, konsepsinya melalui panca indera, tetapi kita tahu bahwa di dalam jiwa manusia juga ada instrumen untuk untuk mengetahui sesuatu yang tidak fenomenal di sini. Contohnya misalnya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu tidak kelihatan di alam material, tidak kelihatan di alam objektif. Maka dalam proses Islam kita, tindakan pertama ketika kita epistemologi Islam, ya, ini epistemologi Islam kesimpulannya, ya. Epistemologi Islam, ya. Epistemologi Islam, ya. Yang pertama dilakukan adalah namanya tasawur. Tasawur dengan menggunakan panca indera, lalu kemudian menggunakan yang kedua namanya tasdik, ya. Tasawur, lalu kemudian melakukan proses tasdiki, ya. Nah, pada saat melakukan proses tasdiki inilah dibutuhkan instrumen yang sangat penting namanya mantik, ya. Mantik, ya, ini mantik, ya, mantik. Ataukah dalam bahasa yang paling populer namanya logika. Ya, logika. Jadi kita butuh logika, ya. Nah, jadi dengan demikian di dalam pandangan Islam sangat menganggap penting logika, dan kerja logika yang paling penting tidak seperti logika modern diajarkan oleh sebagian, yaitu bertumpu pada logika Aristotelian sebagian, yaitu yang disebut logika atau mantik atau kias dalam bahasa bahasa Arab, yaitu silogisme, adalah bersifat deduktif, ya. Deduktif, kenapa deduktif? Karena deduktif mengasumsikan orang bergerak dari umum, ya, ke khusus, ya. Apa itu umum? Itu adalah sebab, ini khusus adalah akibat, ya.
Jadi orang akan bergerak dari sebab menuju kepada akibat. Ya, jadi gerakannya dari sebab menuju kepada akibat. Kenapa sebab menuju kepada akibat? Karena akibat tidak bisa diketahui tanpa mengetahui sebabnya, tapi sebab bisa diketahui tanpa mengetahui akibatnya. Dengan demikian, pengetahuan yang paling akurat adalah pengetahuan tentang sebab, bergerak daripada umum ke khusus. Kira-kira begitulah jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari kita. Untuk selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin menanyakan terkait materi yang tadi telah disampaikan. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akan masuk ke kesimpulan. Boleh saya sedikit, Kak? Oh ya, boleh, silakan. Siap, tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kakak-kakak yang telah diberikan kepada saya. Ada sedikit, Kak, mungkin agak bertentangan ini sedikit tentang rasionalisme dengan empirisme. Mungkin saya agak sedikit kurang paham sedikit karena di sini di rasionalisme beliau tadi mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ini telah ada ilmu potensial yang telah ada tersimpan ilmu potensial. Lalu di empirisme ini kan empirisme ini menggunakan panca indera. Di dalam panca indera ini terdapat dari luar ke dalam. Jadi berarti ini ada yang mengatakan bahwa kosong dan ada yang mengatakan berisi. Mungkin begitu, Kak. Punya saya bisa dijelaskan sedikit. Itu aja. Pertanyaan itu? Ya, cukup? Ya, Kak. Mangga untuk Pak Muhammad Gusli. Terima kasih banyak kepada siapa tadi, Sulham ya, Sulham Ibu tadi. Iya, Kak. Jadi kita Sulham saja, Kak. Kenapa? Sulham saja, Kak. Oh, Sulhan aja, bukan, nggak ada ibunya. Nggak ada ibunya. Nah, jadi jemaah sekalian, adik-adik sekalian, terutama kepada Sulhan tadi, kita lihat tadi di sini lagi bahwasanya berdasarkan kaum empirisis ya, penganut empirisme, kita sebut empirisis, ini John Locke, tokoh utamanya, bahwa ini adalah kosong, tidak ada di dalamnya. Ya, Kak, kosong, Kak. Ya, kalau tidak tapi ada kalau di dalamnya di rasionalis. Ya, jadi ini artinya ini terisi setelah terjadi proses penginderaan. Jadi ini kita ada gambarnya karena sudah terjadi proses penginderaan, ada input masuk. Ya, input ini disebut dengan gambaran-gambaran yang ada di luar. Itulah sebabnya kaum materialis, terutama Karl Marx, mengatakan bahwa jiwa manusia itu dibentuk oleh materi. Kalau di luar dirubah, materi di luar berubah, jiwa manusia berubah juga. Kenapakah jiwa manusia benar-benar terbentuk daripada materi, refleksi daripada materi di luarnya. Nah, itu ada benarnya. Kita katakan tadi ada benarnya. Nah, kemudian rasionalisme mengatakan bahwa sebetulnya sumber pengetahuan itu bukan di luar. Yang di luar ini hanya merupakan pemancing saja, trigger saja untuk kemudian terjadinya aktivitas di dalam jiwa manusia. Jadi yang sangat menentukan munculnya ilmu itu adalah aktivitas rasional di dalam jiwa manusia. Aktivitas rasional ini adalah disebut dengan proses aktual dari potensi. Tadinya potensial, lalu kemudian bersentuhan dengan dunia luar, lalu kemudian menggerakkan jiwa manusia untuk melakukan aktivitas. Maka kita sebut tadi ini adalah aksi, ini adalah reaksi. Jadi reaksinya melahirkan proses identifikasi, klasifikasi, dan kemudian analisis, lalu kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru.
Jadi di dalam sini ada ilmu baru muncul. Nah, jadi artinya ilmu baru itu tadinya ada memang secara potensial, lalu kemudian muncul ke permukaan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita terima ini, tapi kita juga terima ini. Ya, apa yang kita terima ini bahwa memang panca indera tidak ada. Panca indera penting dan dunia luar memang ada secara objektif, tapi bukan satu-satunya. Karena bukan satu-satunya, ada dunia di luar ini, maka tentu harus ada instrumen untuk menjangkaunya. Kalau kita yakin, kalau kita tahu bahwa ada dunia di luar ini, pertanyaannya dari mana kita tahu? Yang kedua, kalau andai kan kita terima saja secara doktriner, lalu atas dasar apa? Instrumen apa kita mengetahuinya? Panca indera tentu tidak cukup. Karena panca indera memang hanya untuk mempersepsi, untuk menjangkau hal-hal yang bersifat material. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, kita lihat Al-Quran mengatakan bahwa manusia tadinya itu adalah tidak punya pengetahuan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa tadinya manusia itu tidak punya pengetahuan. Jadi kita lihat di sini. Ya, jadi manusia itu tadi la ta'lamuna syai'a. Manusia itu tidak mengetahui apa-apa tadinya. Ya, manusia tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Ya, jadi manusia tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya. Jadi di tempat lain ya dikatakan bahwa waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi seperti juga ini. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi dia mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Baru kemudian dia itu dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan. Jadi wal absara, penglihatan, baru kemudian wal afidah, dan kemudian akal, rasionalitas. Afidah itu adalah rasionalitas, akal. Qalilan ma tashkurun, atau la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, jadi artinya apa? Di situ disebutkan ada instrumen indrawi yang disimbolkan dengan as-sam awal absara, tapi juga ada instrumen akal yang disebut dengan al-afidah. Nah, jadi artinya satu, benar yang dikatakan tadi John Locke tadi mengatakan bahwa ini kosong tadinya. Tapi kekosongan bukan kekosongan mutlak. Ada potensi di dalamnya. Seperti dikatakan juga kaum rasionalis di sini. Makanya kita katakan kita terima kaum rasionalis. Kita terima dengan ini. Maka ketika kita menggunakan instrumen-instrumen indrawi seperti yang dikatakan oleh kaum empiris, itu yang disebut dengan proses tasawur tadi. Tasawur yang kita bicarakan tadi di sini. Ya. Yang terjadi adalah proses tasawur nih. Tasawur. Nah, ketika kita setelah masuk terpersepsi ya. Jadi ketika sudah masuk di dalam jiwa ya, sudah masuk di dalam jiwa seperti di sini, sudah masuk di sini nih, ya. Lalu kemudian harus ada proses di dalam situ seperti yang dikatakan ini, namanya tasdik. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan filsafat Islam, ini disebut dengan istilah tasawur, ya. Tasawur, ya. Ini tasawur. Ini tasawur. Ya, ini tasawur. Lalu kemudian di sini adalah tasdik, ya. Ya, tasdik. Nah, jadi kombinasi antara keduanya itulah yang melahirkan satu pengetahuan baru. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Tasdik inilah yang menyebabkan manusia bisa menjangkau alam di luar alam materi. Tasdik ini menyebabkan, saya katakan tadi bahwa di alam materi saja tidak semua bisa dijangkau panca indera. Contohnya apa? Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu diakui ada. Semua ilmuwan, semua filosof mengakui. Tetapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Itulah sebabnya kenapa butuh waktu ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, baru ditemukan gravitasi bumi. Ya, nanti Newton yang berpikir serius baru mengetahui bahwa penyebabnya buah jatuh karena gravitasi. Kan itu hukum sebab akibat namanya. Ya, seandainya hukum sebab akibat bisa dijangkau panca indera, ya sejak zamannya Nabi Adam sudah ketahuan. Ya, tetapi yang kita lihat panca indera hanyalah buah yang jatuh ke tanah. Apa sebabnya jatuh? Kita tidak bisa tahu. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Hanya orang yang berpikir rasional yang bisa mengetahui. Maka sejak dulu ketika ada benda yang jatuh,
orang berpikir sederhana, yaitu karena tempatnya di atas. Karena dia di atas, maka jatuhnya ke bawah. Padahal itu kan bukan penyebab. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu, ketika misalnya di atas, lalu kemudian terbang seperti seperti bulu, ya, mereka tidak bisa jelaskan. Kenapa kok bisa lari ke atas? Nah, jadi awan bisa lari ke atas. Nah, mereka tidak bisa menjelaskan. Kalau semuanya ada di atas, kenapa awan tidak jatuh ke bumi? Nah, jadi kesimpulannya, yang namanya sebab akibat tidak bisa dijangkau dengan panca indera, tapi harus melalui tasdik. Jadi kombinasi antara tasawur dan tasdik ini adalah instrumen yang sangat penting di dalam epistemologi Islam. Ada lagi? Jadi kesimpulan dari 3 hal ini Kak, jadi dari idealisme, rasionalisme, empirisme adalah hasilnya itu tasbih tadi. Ya, betul, iya. Ya. Oh ya, terima kasih banyak atas pengetahuan yang telah diberikan Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kang juga sudah hadir. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita mungkin pesertanya berkurang karena kayaknya takut disuruh baca kesimpulan, jadi pada kabur sebelum beres. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan bacakan kesimpulan yang hasil materi hari ini. Jadi pada intinya adalah epistemologi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang pelajari dengan Islam, di mana pada akhirnya akan muncul 2 poin dari sosok manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang awalnya tidak ada ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan sama sekali. Berkat pertumbuhan dan sebagainya, barulah manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga 2 poin tersebut adalah tasawur dan tasdik, di mana ada instrumen yang melandasinya, yaitu logika. Untuk materi pada hari ini tentang epistemologi Islam mungkin cukup sekian. Untuk teman-teman yang telah hadir, nanti kita ada sesi pertemuan ketiga, pembahasan materi yang ketiga untuk pertemuan ketiga di minggu ini. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga teman-teman kurang puas sehingga bisa mencari lagi pengetahuan tentang epistemologi Islam di luar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada pemateri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Siap, Kanda.